User Manager merupakan sebuah radius server yang dimiliki oleh MikroTik. Di dalam User Manager, teman-teman bisa menyimpan username dan password yang bisa digunakan untuk login wireless, kemudian bisa juga digunakan untuk autentikasi hotspot, kemudian bisa juga digunakan untuk penyimpanan data user yang digunakan untuk login router MikroTik. Bisa juga digunakan untuk penyimpanan PPP secret atau user VPN. Nah, untuk video kali ini kita akan coba membahas bagaimana caranya kita memanfaatkan User Manager di router OS versi 7 yang digunakan untuk penyimpanan database untuk PPP secret atau user VPN. Seperti apa videonya? Teman-teman bisa saksikan video ini sampai selesai, dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube MikroTik Indonesia, teman-teman silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Dalam konfigurasinya, User Manager di router OS versi 6 dan router OS versi 7 mungkin memiliki sebuah perbedaan. Nah, kali ini kita akan coba membahas bagaimana caranya kita menggunakan User Manager di router OS versi 7 yang akan digunakan untuk penyimpanan user yang akan digunakan untuk PPP secret. Untuk percobaan kali ini, saya di sini di depan saya sudah ada 3 router. Nah, masing-masing router ini nanti bertugas sendiri-sendiri. Yang pertama, yang di tengah ini dia sebagai router utama. Sebagai router utama, untuk Ether 1-nya dia terhubung dengan internet. Kemudian untuk Ether 2, dia terhubung ke router sebelah kanan saya. Yang dimana router sebelah kanan ini digunakan sebagai radius servernya. Jadi nanti yang di tengah ini sebagai router gateway, sebagai server VPN, atau nanti bisa juga sebagai server PPPoE, yang nantinya untuk database ketika ada klien login, nanti untuk kliennya, router yang ada di sebelah kiri saya ini, nanti ketika klien ini terhubung dengan server VPN, dia akan tanya ke User Manager yang ada di sebelah kanan saya ini. Jadi nanti untuk 3 router ini tugasnya masing-masing. Langsung saja teman-teman. Untuk yang pertama kali saya akan coba konfigurasi VPN servernya di router gateway ini teman-teman. Jadi saya akan coba remote router gateway sekaligus sebagai router VPN servernya. Saya buka Winbox, kemudian saya remote, di sini sudah terbaca. Nah, di router ini saya juga sudah melakukan basic configuration teman-teman. Saya akan cek kembali internetnya. Saya coba ping ke google.com. Nah, di sini sudah ada koneksi internetnya. Kemudian selanjutnya saya akan coba konfigurasi VPN-nya. Untuk pertama kali saya akan coba menggunakan jenis VPN PPPoE. Jadi nanti untuk kliennya di klien sebelah kiri ini nanti akan terhubung menggunakan kabel di Ether 5. Untuk konfigurasinya saya akan coba masuk ke menu PPP. Kemudian di sini ada PPPoE server. Saya tambahkan. Servisnya silahkan disesuaikan. Namun untuk percobaan kali ini saya akan menggunakan servis bawaannya saja, servis 1. Kemudian saya akan pilih interface-nya, yaitu interface Ether 5. Di sini tandanya masih merah, atau di sini statusnya masih invalid karena di sini belum saya colokkan untuk kabelnya. Untuk di router VPN server di sini terhubung dengan Ether 5, kemudian untuk yang lainnya terhubung dengan Ether 1. Nah, statusnya di sini sudah menjadi hitam, artinya sudah terhubung. Kemudian untuk login si klien nantinya, teman-teman biasanya membutuhkan yang namanya secret. Tapi untuk kali ini kita tidak akan memasang secret di sini atau tidak akan menambahkan secret di
router VPN servernya. Nanti secret akan dibuat di router user manager. Namun sebelum kita arahkan ke user manager atau ke radiusnya, di sini untuk PPP Authentication and Accounting saya akan arahkan ke radius. Artinya di sini use radiusnya silahkan di checklist. Kemudian nanti saya juga akan membuat profile. Nah, untuk percobaan kali ini saya akan coba buat 2 profile, yang dimana nantinya saya akan buat profile untuk user manual, kemudian saya akan coba buat profile untuk user otomatis. Nah, di sini perbedaannya apa? Perbedaannya ketika kita menggunakan user manual, nanti si klien kita harus menentukan IP-nya secara statik. Kemudian untuk yang otomatis nanti ketika user terhubung akan mendapatkan IP secara otomatis. Namun IP ini nanti akan didapatkan secara acak. Oke, yang pertama saya buat profile untuk yang manual dulu. Saya tambahkan di sini. Di sini saya namai profile manual 1M. Ibaratnya nanti katakanlah si user itu langganan internet 1 MB. Kemudian saya isikan parameter local address 10.1.1.1 yang artinya nanti untuk IP address ini akan terpasang di router gateway atau di router VPN server ini. Kemudian karena manual untuk remote address-nya saya kosongkan saja. Kemudian di limitnya saya akan kasih 1M seperti ini. Jadi nanti ketika user connect, dia akan secara otomatis terbentuk queue. Ini saya oke. Kemudian untuk yang profile kedua, saya buat profile satu lagi di sini. Saya namai profile otomatis, katakanlah 1M juga. Kemudian untuk yang local address-nya saya isikan 10.2.2.1. Nah, untuk yang otomatis ini nanti saya akan berikan untuk alokasi IP-nya. Jadi untuk ini di remote address berarti saya harus isikan IP pool-nya. Nah, karena kita belum buat IP pool-nya, saya akan coba buat IP pool terlebih dahulu. IP pool. Saya buat pool IP baru, katakanlah pool PPP. Berarti untuk di sini saya bisa buat IP mulai dari IP 10.2.2.2. Kenapa kok nggak dari 1? Karena yang 1 nanti akan dipakai di router gateway ini. Kemudian sampai dari 2 sampai 10.2.2. Katakanlah nanti usernya 200 user. Berarti nanti akan mendapatkan IP dari angka 2 sampai 200 secara acak ketika menggunakan profile ini. Ini saya oke. Di sini sudah ada IP pool baru yaitu pool PPP. Nah, di sini nanti ini saya close. Di remote address ini saya akan masukkan pool yang sudah saya bentuk tadi atau sudah saya buat tadi. Nah, kemudian di limitnya sama. Saya akan kasih yang limit 1M juga. Ini saya oke. Jadi perbedaannya yang satu remote address-nya dikosongkan, yang satu diisikan. Nah, selanjutnya karena kita nanti untuk secret-nya akan diarahkan ke mesin lain atau di mesin user manager. Di sini saya akan konfigurasi untuk radius servernya atau di radiusnya. Ini nanti di router gateway ini akan saya arahkan ke router sebelah kanan ini. Oke. Di sini saya akan konfigurasi di menu radius. Di sini saya akan tambahkan server radiusnya itu IP-nya berapa. Nah, di sini saya tambah. Kemudian kita pilih service. Karena kita akan menggunakan PPP secret, berarti servisnya saya akan pilih PPP. Nah, kemudian parameter selanjutnya yang harus diisikan adalah IP address. IP address ini adalah IP yang digunakan atau yang terpasang di user manajernya.
Kebetulan kalau coba dicek di IP address, di sini untuk arah radius server menggunakan segmentasi IP 192.168.1.0 berat untuk networknya /24. Kemudian di sisi router radiusnya atau di sisi router user manajernya, di sini tadi sebelumnya sudah saya pasang yaitu IP 192.168.1.2. Nah, untuk memastikan kembali saya akan coba ping ke router user manajernya. Ping 192.168.1.2. Oke, untuk routernya sudah bisa terhubung. Ini saya close, kemudian di sini saya isikan 192.168.1.2. Kemudian di bawah sini untuk secret di bawahnya, secret ini nanti akan digunakan untuk autentikasi antara router VPN server dan router user manajernya. Secretnya akan saya isikan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk parameter selanjutnya yang harus disetting adalah di require message out. Jika teman-teman tidak menggunakan semacam sertifikat atau sejenisnya, itu teman-teman silahkan no saja. Kalau sudah, diklik OK. Nah, di sini untuk server radiusnya sudah kita arahkan ke router sebelah kanan ini. Nah, untuk langkah selanjutnya, di sisi router gateway dan router VPN servernya, di sini untuk konfigurasinya sudah selesai. Nah, selanjutnya saya akan coba remote router user manajernya. Sebelumnya, di sini untuk melakukan remote saya akan coba menggunakan Romon. Saya akan connect nih untuk identitinya ke router radio server ya. Saya remote. Di sini IP-nya 192.168.1.2 sudah benar ya. Nah, namun untuk teman-teman jika menggunakan radius server atau user manager di Mikrotik, yang paling perlu diperhatikan teman-teman di router user manajernya harus sudah melakukan install package. Coba kita cek di sistem package. Sudah melakukan instalasi package yaitu package user manager. Sehingga nanti di sebelah kiri sini ada menu user manager. Nah, ini yang paling teman-teman perhatikan. Kebetulan di sini saya sudah melakukan atau menambahkan package user manager. Kemudian saya akan coba konfigurasi di user manajernya. Di user manager. Untuk langkah pertama yang harus saya tambahkan adalah routernya. Berarti saya harus menambahkan si client router gateway ini ke dalam router user manager. Di sini saya tambahkan katakanlah router gateway. Saya namai router gateway, kemudian share secretnya. Ini secret yang sudah dipasang pada radius yang ada di router gateway tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian alamat IP-nya berapa si router gateway-nya? 192.168.1.1. Setelah itu klik OK. Kemudian sebelum kita menambahkan user, teman-teman harus mengaktifkan user manager ini dulu. Caranya gimana? Caranya ada di menu setting ini teman-teman. Di setting ini teman-teman harus melakukan enable. Kemudian teman-teman di sini sama untuk require message out-nya di no saja. Silahkan diklik OK. Nah, setelah itu teman-teman buat user baru. Buat user baru di sini. Di sini kita akan coba buat user baru, yaitu user 1 atau kalau enggak gini, pelanggan 1. Pelanggan 1. Kemudian passwordnya 12345. Nah, di sini teman-teman karena tadi
di router gateway kita sudah membuat dua profile. Di sini juga saya akan nanti membuat dua user. Yang satu digunakan untuk user manual, yang satu digunakan untuk user otomatis. Nah, untuk yang pertama saya akan setting. Di sini saya akan coba yang pelanggan satu ini menggunakan profile yang manual. Profile yang manual. Di sini untuk memasukkan profile, berarti teman-teman kalau di secret harus menambahkan secret usernya dan menambahkan untuk profilnya biasanya di secret. Nah, kalau di sini untuk menambahkan profile teman-teman harus menggunakan parameter atribut teman-teman. Di atribut ini ada beberapa atribut atau banyak atribut yang bisa digunakan di sini. Namun untuk memilih profile kita harus menggunakan yang mikrotik group ini teman-teman. Mikrotik group, kemudian kita tuliskan nama profilnya tadi apa di sini tadi. Di sini. Nah, ini nama profil harus sama teman-teman. Nah, untuk manual saya akan coba copy namanya. Kemudian saya akan coba tuliskan di sini. Profil manual. Selanjutnya karena manual artinya kita harus menentukan IP address di perangkat klien. Nah, kita harus menentukan IP yang ada di perangkat klien. Karena di profile manual tadi kita hanya isikan untuk local address-nya. Artinya nanti yang terpasang hanya di sisi router gateway-nya saja. Selanjutnya untuk atribut yang kedua adalah yang harus kita pasang adalah frame IP address. Nah, untuk pembacaannya berarti untuk user pelanggan 1 dia akan menggunakan profile manual 1M. Kemudian untuk IP-nya saya akan coba kasih IP yang 10.1.1.2 katakanlah. Karena di sini tadi untuk IP-nya menggunakan 10.1.1.1. Oke, kalau sudah ini saya akan klik OK. Nah, oke. Untuk pelanggan user dengan pelanggan 1 sudah berhasil kita buat. Nah, selanjutnya untuk user pelanggan otomatis. Nanti saya akan namai pelanggan 2 katakanlah. Nah, di sini teman-teman tadi harus memasukkan atribut satu persatu ya. Itu untuk manual. Kemudian untuk yang otomatis saya bisa membuat seperti ini teman-teman. Di sini di sebelah kanan ini ada yang namanya user group. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan user group baru. Nih di sini. Nah, mungkin jika teman-teman bingung untuk mengisikan apa saja yang harus diisikan, teman-teman bisa copy yang default ini teman-teman. Ini di copy, kemudian silahkan buat grup baru dengan nama grup otomatis 1M katakanlah. Kemudian di bawah ini nanti teman-teman bisa pasangkan untuk IP mikrotik grupnya atau bisa pasangkan profilnya. Berarti tadi apa untuk profil yang otomatis yang ini kita copy di sini. Kita copy. Oke, di sini. Berarti yang otomatis ya. Nanti berarti si klien akan mendapatkan IP secara otomatis dan IP-nya secara acak. Ketika kita sudah isikan parameter-parameter ini, kita klik OK. Ini kita close saja. Kemudian kita buat user baru. Kita tambahkan yaitu pelanggan 2. Nah, untuk passwordnya sama 12345. Kemudian di sini kita tidak perlu membuat atribut lagi teman-teman. Kita hanya perlu tunjuk grupnya saja. Grupnya berarti grup otomatis 1M ini. Nah, kalau sudah tinggal klik OK. Jadi di sini sudah ada dua pelanggan. Nah, untuk selanjutnya saya akan coba remote router client ini. Jadi nanti si klien ini akan coba dial out di router VPN servernya. Oke, selanjutnya kita akan coba remote router client ini di sebelah kiri saya berarti. Saya akan coba
dial out menggunakan PPPoE. Saya akan coba remote dulu menggunakan Romon. Nah, di sini sudah ada satu router lagi yang terbaca. Ini router client berarti ya. Saya remote dulu. Oke, di sini saya akan langsung connect di menu PPP. Kemudian saya pilih untuk interface, kemudian saya tambahkan interface PPPoE client. Nah, di sini untuk ethernya terhubung di ether 1. Kemudian dial out, servisnya tadi service 1. Kemudian untuk username-nya tadi pelanggan 1 ya. Saya akan coba terhubung dengan pelanggan yang secara manual dulu. 1 2 3 4 5. Saya use peer DNS dan add default root-nya saya aktifkan karena ini nanti akan sebagai sumber internet berarti ya. Nah, ketika sudah kita isikan untuk username, password, dan servisnya, kemudian saya oke. Nah, di sini untuk PPPoE-nya sudah terhubung, artinya sudah running. Nah, kalau kita coba cek di IP root, di sini juga sudah ada PPPoE-nya, kemudian di IP DNS mungkin. Di sini sudah ada DNS-nya. Nah, saya akan coba tes. Saya cek IP dulu. Nah, di sini untuk IP, karena tadi saya isikan 10112 di user manualnya, saya akan coba remote router radio servernya lagi. Di user manager tadi saya tentukan untuk IP-nya yaitu 10.10.10.1.2. Oke, berarti untuk IP-nya sudah sesuai ya. IP-nya sudah sesuai. Kemudian saya akan coba cek internetnya. Ping google.com. Nah, untuk ini sudah terhubung. Kemudian saya akan coba connect dengan menggunakan user yang otomatis tadi atau pelanggan 2 berarti ya, dengan menggunakan PPTP. Nah, selanjutnya saya akan coba melakukan dial out menggunakan user pelanggan 2 yang menggunakan profil otomatis. Tapi nanti saya akan menggunakan jenis VPN PPTP. Nah, sebelum dial out saya akan coba aktifkan dulu untuk PPTP servernya yang ada di router VPN server ini atau di router gateway. Saya akan coba remote kembali. Nah, di sini untuk PPTP servernya saya akan melakukan enable. Oke. Nah, untuk PPTP server sudah saya enable. Langkah selanjutnya saya akan remote untuk router klien kembali. Untuk remote router klien kembali, saya akan coba ubah identitinya dulu supaya tidak keliru. Nah, di sini saya akan coba pasang interface di PPP yaitu PPTP client. Kemudian akan saya dial out, kemudian connect to-nya berarti connect ke IP gateway PPPoE 10.1.1.1. Berarti untuk jenis VPN PPTP ini nanti akan berjalan di dalam VPN PPPoE. Untuk usernya saya akan masukkan user pelanggan 2. Passwordnya 12345. Kemudian saya oke saja, defaultnya enggak saya isikan karena untuk internetnya sudah dari PPPoE. Nah, di sini untuk PPTP dia juga sudah berjalan teman-teman, artinya sudah running.
Namun di router OS versi 7 ini untuk jenis VPTP memang dirasa kurang aman. Tapi nggak apa-apa. Selanjutnya saya akan coba cek IP address-nya. Nah, di sini kalau coba teman-teman cek IP address-nya dia mendapatkan 10.22.200. IP ini akan diberikan secara otomatis, berbeda dengan yang manual tadi. Jadi teman-teman harus milih yang mana, otomatis atau yang manual. Nah, nanti perbedaannya seperti ini teman-teman. Jadi untuk manual berarti IP-nya tidak berubah-ubah, kecuali teman-teman merubah sendiri. Tapi jika otomatis, ketika nanti VPN itu mungkin terputus atau linknya itu kurang stabil, dan nanti untuk jenis VPN-nya putus nyambung, IP-nya bisa saja berubah. Jadi jika teman-teman mungkin menggunakan sistem monitoring jaringan, ini dirasa kurang efisien jika menggunakan yang otomatis. Biasanya jika ingin menggunakan monitoring seperti itu, lebih baik menggunakan yang manual supaya IP-nya tidak berubah-ubah. Oke, untuk di klien berarti sudah aman ya. Kemudian kalau kita coba cek di sini di router VPTP server atau VPN servernya, di sini juga active connection-nya sudah sesuai. Untuk queue juga sudah ada, queue juga sudah terbentuk secara otomatis. Pelanggan 1, pelanggan 2 sudah ada semua. Kemudian kalau kita coba cek lagi di router radio servernya, ini router PPP server atau gateway. Kemudian kalau kita coba cek di router radio servernya atau router user manajernya, kalau kita cek di session, di sini juga sudah terbaca untuk user yang sedang aktif. Nah, seperti itu tadi teman-teman langkah konfigurasi user manager di router OS versi 7 yang digunakan sebagai database PPP secret atau user VPN. Nah, teman-teman tinggal pilih, mau pilih yang profil otomatis ataupun secara manual, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Jika teman-teman mungkin saat ini tertarik menggunakan router OS versi 7, di citraweb.com sudah tersedia perangkat mikrotik yang menggunakan router OS versi 7. Misalnya teman-teman bisa menggunakan CCR series di 2000 series ya. Atau teman-teman bisa menggunakan perangkat seperti 5009 atau L009. Teman-teman bisa dapatkan di citraweb.com atau di marketplace ya, dengan nama toko Citraweb. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Mikrotik Indonesia, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman. Atau mungkin teman-teman, jika mungkin teman-teman sekalian, intinya iklan nih, PPP secret atau user VPN. Wes jajan iki. Dikat sik wae. Dikat sik. Nah, oke teman-teman. Nah, teman-teman untuk perangkat kok blibet toh. Nah, di situ di user manager tersebut teman-teman di situ kok malah dibalenin. Menyimpan database PPP secret atau apa mungkin masih lali yang bisa juga digunakan. Video ini sampai selesai dan teman-teman bagi sekali lagi Pak Eko, database login untuk perangkat mikrotik. Yuk Pak Eko yuk.